Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Saung Emak. Di video kali ini kita akan bagikan proses pembuatan sambal kacang untuk gado-gado. Di sini siapa yang suka gado-gado dan suka banget. Jadi ini deh sebenarnya sambal kacang yang kita tambahin petis ya. Jadi untuk sambal kacangnya seperti biasa aja, tapi saya menggunakan bawang putih saja ya, tidak pakai bawang merah. Jadi ini yang kita siapkan. Pertama siapkan juga cabenya, tergantung banyaknya. Kalau misalnya suka pedas boleh ditambahin lagi ya. Saya pakai cabai merah dan cabai biasa, cabai tiung. Kemudian ada bawang putih goreng, ada petis, dan ada juga si kacangnya ya. Kacangnya kita goreng dulu sampai dia masak. Goreng kacang itu kayak teka-teki gitu loh guys, jadi kita tunggu kacangnya sampai suara peletik ada dia kayak ada letup-letup gitu kan kalau misalnya lagi digoreng. Nah itu kita dengerin aja. Kalau misalnya letupannya sudah berhenti atau sudah nggak ada yang letup lagi, bisa jadi kita tinggal tunggu aja, mungkin sekitar 2-3 menit. Setelah itu baru kita angkat ya, jadi nggak sampai gosong. Kalau kita nunggu sampai masak di wajan, nanti dia di atas gosong guys. Jadi karena kacang ini proses pengeringannya di atas ya, jadi matangnya nanti di atas gitu. Saya pakai kacangnya sekitar 1/4 saja, jadi nggak terlalu banyak, tapi hasilnya jadi banyak ini ya. Jadi kita untuk makan siang aja ini masih lebih, sampai sore masih masih cukup. Saya buat ini untuk gado-gado, dan saya ngabiskan bikin lontong karena saya bikin lontongnya itu lumayan banyak kemarin. Sebenarnya untuk makan biasa aja, cuman bersisa banyak ya bikin lontongnya, jadi kita lanjut bikin gado-gado aja supaya lontongnya habis. Oke, kita goreng kacangnya, siapkan juga lauknya sambil goreng tempe, tahu. Kemudian kita goreng si cabenya, bawang putih, jadi pakai bawang putih yang mentah dan juga bawang putih goreng gitu loh, jadi biar dia tuh baunya atau wanginya itu wangi bawang putih banget gitu ya. Nah kemudian ini saya tutup karena takut meledak-meledak. Nah yang salpok sama si wajannya, ini wajannya udah super lama banget guys, jadi udah mungkin dia wajannya sudah sekitar berusia 15 tahun ya kan, lama banget tau gak sih, makanya dia warnanya sampai hitam. Setelah cabenya layu, kita pisahin sama kacangnya, terus kita siapkan mau di blender. Kalau teman-teman suka pakai atau bumbu kacangnya yang halus banget gitu ya, nah teman-teman bisa gunakan blender biasa gitu, tapi saya akan gunakan chopper, jadi nanti teksturnya agak bergerindil sedikit gitu ya, nggak terlalu lembut banget kayak kalau kita pakai chopper. Sebenarnya saya suka yang lembut sih, cuman biar aja lah, males nyuci sebenarnya ya. Oke, kita masukkan si kacangnya. Ini saya kasih air supaya supaya nanti waktu proses mencopernya itu dia lebih mudah ya, nggak seret gitu loh. Nah ini kita langsung tambahin bawang putihnya. Kita juga masukkan bumbunya sederhana sekali sih, terus bumbunya biasa aja, ada garam, ada gula. Saya pakai gula merah. Ini gula merahnya dari Wahau, impor guys ya kan. Ini gula merah kelapa, tapi teman-teman pakai gula aren biasa juga enak kok ya. Kemudian ini ada si petisnya untuk di daerah Tenggarong adanya yang kayak gini guys, jadi saya nggak tahu, mungkin ada di daerah Jawa petisnya yang lebih enak, warnanya juga nggak sehitam ini gitu ya, seingat saya waktu saya ada di Sidoarjo gitu ya. Nah ini kita blender dulu, kita chopper dulu ya si perbumbuannya tadi, kacang, bawang putih yang sudah digoreng, cabenya, kemudian ada bawang putih yang sudah kering tadi gitu ya. Terus ini kita blender, satukan. Nah teksturnya akan jadi seperti ini ya kan, jadi dia nggak terlalu lembut ya kan, agak ada tekstur kacangnya sedikit gitu ya, biar berasa kayak diulek ya kan. Nah setelah itu kita akan masak lagi bumbunya. Sebenarnya ini udah bisa dimakan ya guys, sudah bisa dipakai langsung, cuma karena saya pakai bumbunya ini untuk seharian atau takutnya nggak habis, besoknya kan masih bisa dipakai lagi. Nah ini kita masak di wajan sampai dianya tuh menyusut airnya gitu ya. Nah ini kita nyalain kompornya, kita
apinya kecil banget, hampir mati, pokoknya kecil lah biar nggak cepet gosong ya, terus diaduk-aduk gitu. Nah sudah deh, nggak dikasih apa-apa lagi ya, ini cuma kita tinggal aduk-aduk aja, kita tes rasanya. Kalau sudah cukup tinggal tunggu dia masak dan benar-benar mengeluarkan minyak si kacangnya ya. Nah ini kita masukkan juga bumbunya kalau misalnya kurang, karena saya merasa sambal kacang itu enaknya agak manis gitu loh ya, kayak gado-gado gitu kan. Makanya kita tambahin sih gula pasir supaya dianya rasanya lebih ke manis daripada asin gitu. Bener gak sih? Kalau saya tambahin gula merah nanti warnanya tambah coklat guys ya kan. Ini kelihatannya, nah ini dia udah mau matang ya, dia teksturnya udah kayak nggak terlalu banyak airnya, kemudian letupannya juga itu sudah berkurang kadar airnya gitu ya. Nah ini dia kita siapkan untuk makan siang. Kita siapkan sambelnya ke dalam mangkok. Nah ini teksturnya kita siapkan juga sebelumnya sayuran-sayuran yang sudah kita siapkan untuk gado-gadonya ya. Sampai di sini selesai sudah sambal kita, sambal kacangnya. Ini sebenarnya tidak hanya untuk gado-gado, tapi teman-teman bisa juga untuk cocol, misalnya kayak pentol gitu. Enak juga sih menurut saya ya. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak suka, boleh di skip. Oke, terima kasih untuk sahabat semuanya yang sudah menonton video ini sampai selesai. Mudahan kalian bisa juga bikin bumbu bumbu gado-gado yang sangat simple ini dan cepat. Semoga berhasil. Sampai di sini gado-gado kita udah siap dimakan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya ya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.